dalam siaran langsung. Ini dia Garuda 741 mengakhiri laga. Dan juga satu tim yang mengakhiri laga di babak penyisihan ini dia PBJ dari kedua tim yang coba bermain di partai kedua ini. Ini adalah penghormatan terlebih dahulu buat penonton untuk bisa mengakhiri laga nantinya di babak penyisihan dari PBJ dan juga Garuda 741 yang akan memastikan membawa tim ini kembali di Liga Tarkam untuk bisa melebarkan sayap lagi, merangsek sebagai papan atas klasemen yang bisa nantinya memberikan motivasi kepada tim-tim yang lain. Unggulan itu dia Garuda 741. Baik juga dua kapten tim untuk menunjukkan bagaimana tugas yang sudah diberikan di lapangan oleh sebelumnya. Di posisi awal babak pertama Garuda 741 dari batalion maupun tim yang PBJ baju biru generasi. Ini dia kapten, kita saksikan Tibo Salosa. Kita saksikan laga super seru partai kedua antara Garuda 741 berhadapan dengan PBJ mengakhiri laga di babak penyisihan di grup ini. Baik, kita masih menanti peluit panjang sudah dibunyikan. Kick-off babak yang pertama partai kedua. Selamat menyaksikan. Baik, benar kami sebagai komentator kembali menemani Anda partai yang kedua laga yang super seru ini. Ini dari Garuda 741 berhadapan dengan PBJ, tapi PBJ tidak kalah hebatnya juga menempatkan bagaimanakah strategi. Mungkin sudah 2 minggu strategi terpasang dari PBJ ini untuk membawa nantinya timnya bisa dalam memberikan kemenangan nantinya. Apakah bisa? Kita tunggu saja hasilnya buat PBJ dan juga Garuda 741 mampukah memberikan kembali laga akhir untuk menyelesaikan tugas apa yang diharapkan satu tim yang akan membawa di Liga Tarkam. Inilah dia, kita saksikan tim promosi Liga Tarkam Garuda 741 cukup baik dalam permainannya mulai laga perdana. Itu dia. Balik lagi kita saksikan Garuda 741 mendapatkan pemain nomor punggung 232 ada Satrio, ada Bujang cuma 98 ada Debu, Aprija nomor punggung 22 88 ada Hamid, Ewanda nomor punggung 5 18 ada Rafael. Itulah line up pemain yang diturunkan tim Garuda 741. Bagaimana tim yang diturunkan dari PBJ yang belum kami juga mendapatkan susunan pemainnya. Masih sebentar lagi. Inilah dia mencoba PBJ merangsek kembali masuk nomor 88 ada Hamid, mencoba menutup ruang berbahaya. PBJ menekan, ada Ruai. Masih menanti balik kita saksikan di mana Garuda 741 melakukan serangan, ancaman, jebret, masih gagal. Mencoba kembali kita saksikan Garuda 741 angkat bola. Saja bola kita saksikan serunya pertandingan. Itulah yang sudah kami bahas tadi sebelum laga dimulai. Kami katakan bagaimanakah pemain-pemain dari PBJ yang sudah mendapatkan strategi 2 minggu kemarin. Kita saksikan apa yang diharapkan untuk kali ini. Tidak mau lagi-lagi ada kata kekalahan. Itulah yang kami dengar dari seorang official tim manajemen yaitu dari PBJ. Sehingga kembali apa yang diharapkan serunya pertandingan membuka di partai kedua ini. Serangan demi serangan yang mencoba Garuda lebih dahulu membongkar lini pertahanan PBJ belum bisa. Sangat rapat, tangguhnya kita saksikan. Cukup baik perjalanan yang dibuat dengan strategi. Ada Tibo sedikit mungkin dia beradaptasi lagi dengan lapangan. Mungkin dalam perjalanan pesawat yang sangat jauh. Itu dia membuat kembali seorang Tibo Salosa yang baru saja melesaikan tugasnya di Liga 2 kemarin yang berhadapan dengan Persikabo Bojonegoro. Masih gagal dia. Masih menanti kembali apa yang terjadi. Coba umpan diberikan ke kiri lagi dari tim Garuda 741 syuting langsung. Apakah umpannya masih kurang sempurna? Memberikan satu ruang kerjasama dari seorang pemain. Kita saksikan di sana ada Bujang, masih gagal dia memberikan umpannya maksudnya kepada pemain nomor 98 ada Debu. Sayang gagal bola yang keluar dan ke dalam. Kita saksikan PBJ menekan dengan satu striker, masih gagal lebih dahulu tadi bola ya keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Masih sangat nyaman kita saksikan ada Dewanda. Masih Dewanda melebar berikan pada rekannya Bujang. Ada Dewanda lagi. Dewanda. Oh, gagal untuk bisa berbahaya juga. Satu pemain yang mencoba mengambil dalam kesalahan pemain Garuda 741. Tapi sayang apa yang terjadi dengan pemain nomor 9 dari tim PBJ belum mampu juga mengambil dalam kesalahan 741 ini. Ini dia kembali mencoba menciptakan satu ruang lagi berbahaya. Mencoba merangsek masuk Garuda 741 yang belum bisa memberikan ancaman. Langsung saja bola lebih cepat menutup dalam ruang pergerakan pemain-pemain dari tim
PBJ sangat baik, dia rapinya mencoba menutup kembali di lini pertahanan buat Garuda yang belum bisa memberikan ancaman. Ini dia kembali mencoba dengan strategi lagi dalam serangan, tendangan ke dalam yang coba dihalau dengan seorang Tibu Salosa, hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Kita saksikan ke belakang saja saudara Dewanda berikan nomor punggung 18, ada kita saksikan di sana satu tekanan lagi mencoba, kita saksikan ada Rafael berikan pada rekannya nomor punggung 88, ada Hamid di sana mencoba menciptakan peluang berbahaya, masih belum bisa, masih agak susah karena terlalu keras tadi umpan yang diberikan dari salah satu pemain Garuda 741 ini. Bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja, masih cukup aman. Kali ini PBJ mencoba ambil alih dalam tendangan ke dalam, kita saksikan di sana masih kita menanti dari tim PBJ. Sudah lakukan, diangkat bola kembali langsung ke tengah, mencoba menciptakan ada Dewanda yang memotong dalam pergerakan pemain PBJ melakukan serangan, mencoba ke tengah lagi 1-2 dengan Rafael, masih gagal, mencoba 12 ada PBJ, oh tercuri bola, berbahaya, hati-hati terlalu lama memegang bola, tapi masih bisa, oh saya membawa bola yang salah, kembali Garuda menekan, shooting dan mencari ruang tembak, umpan ke kanan kepada kapten kemana arahkan ke belakang lagi, mencoba lebih nyaman dia berikan pada Namanda, Dewanda ke belakang pada Rafael, masih Dewanda ke depan, sayang Hamid kembali gagal atau Kabujak tadi yang mencoba, masih gagal dia kontrol bola yang membuat tidak sempurna dalam serangan dilakukan dari Garuda 741 ini. Bola yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan, hanya menghasilkan dengan gawang saja untuk PBJ, mencoba Tibu Salosa, masih gagalnya dengan satu main ini yang mencoba kembali halau bola ke tengah dengan pemain nomor 88, ini dia dari tim Garuda 741, pindahkan kepada Bujang ke depan, masih terlalu cepat kehilangan bola pemain Garuda 741 ini. Cepat ke bola tadi ya, mencoba mendekati penjaga gawang PBJ, dapat diselamatkan. Ini dia bola yang terhalau kembali keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan dan ke dalam saja untuk Garuda 741. Kembali tekanan yang dilakukan, masih bisakah untuk dihalau bola, handsball, bola kembali pelanggaran dalam hantaman satu pemain yang mencoba menghalau bola tadi dari tim PBJ. Ini dia kita saksikan sebagai pagar atau palang pintu beton terakhir. Ini dia angkat bola kembali ke depan, langsung mencoba umpan panjang pada PBJ. Tibo Salosa, bagaimanakah dengan tugasnya, mungkinkah dengan perjalanan jauh agak sedikit kembali dalam pemanasan yang kurang begitu sempurna, ada 2 bola, hati-hati kembali harus diulang dalam goal kick. Kita saksikan di sana, agak bingung pemain yang ada di lapangan, ada 2 bola yang dimana harus ditendang. Kita saksikan kembali tendangan gawang sudah lakukan, mencoba di sana, berikan satu peluang kembali Garuda, menciptakan peluang dari menit awal. Ini dia dari lini pertahanan membuka skema apa yang diharapkan. Ada Dewanda di sana dari sisi kiri, kita saksikan. Inilah dia sayap-sayap coba bermain dari Garuda. Ada satu main nomor 88 menciptakan peluang berbahaya. Saya penyelesaian bola. Kita saksikan dari seorang pemain nomor 22 itu dia Satrio atau rekannya saudara Aprijal, rupa-rupanya gagal Aprijal lakukan di mana apa yang diharapkan sebuah penyelesaian bola, masih sangat susah dari melambung dari bola dalam tendangannya. Ini dia kembali PBJ menekan yang berbalik kembali, umpan berikan pada Salosa, masih Salosa, Tibo otak-atik bola mencoba melewati pemain yang ada. Ya, sangat baik dia Tibo Salosa, 2 pemain sekaligus mencoba menutup ruang Tibo, tapi sangat bersih dalam bisa menutup ruang, masih mampu selamatkan oleh penjaga gawang. Berbalik kali ini Garuda 741 dengan satu pemain ini dia Hamid berikan umpan kepada rekannya nomor 10 ada Bujang. Apa yang terjadi, masih keandam dalam serangan, mungkin bola yang terhalau oleh pemain bertahan dari tim PBJ tadi, hanya menghasilkan satu peluang kembali dari tim Garuda 741 lewat kapten. Kali ini akan lakukan Aprijal mencoba, sayang sundulan bola tadi dengan headingnya, gagalnya seorang pemain saudara Debo. Masih keluar tadi bola, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Sudah lakukan dari tim PBJ, mencoba langsung umpan panjang, keandas di kaki Aprijal, mencoba kembali PBJ. Sayang gagalnya PBJ. Serangan yang dilakukan, kehilangan bola itu dia, mencoba merangsek kembali Salosa tadi, menutup ruang pergerakan, masih nyaman. Kita saksikan berbalik kembali PBJ yang tidak kalah hebatnya. Serangannya ini dia, sayang masih terlalu jauh. Apa yang diharapkan sebuah penyelesaian bola, mungkin harus lebih mendekati lagi power yang lebih keras. Itu dia kembali gagalnya tadi, kita saksikan dari tim PBJ. Bola yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja untuk PBJ. Baik penonton, sekian menit waktu yang berjalan, ini dia 2 timnya sudah bermain terbuka karena laga akhir penyelesaian di babak penyisian ini. Apa yang diinginkan 2 tim untuk bisa membawa nantinya masing-masing, yang satu mengejar 32 besar sebagai juara grup, yang satu tim untuk membawa
timnya. Penyelesaian di babak penyisian untuk kembali merangsek sebagai juara nantinya di atas papan klasmen Liga Tarkam yang diinginkan. Itulah dia, ada klasmen-klasmen yang dikhususkan nantinya buat Liga Tarkam. Inilah dia tim-tim yang telah mengikuti, di mana khususnya Liga Tarkam Desa Baju Biru 64 tim siapakah masih tetap berada sangat nyaman di atas papan klasmen Liga Tarkam. Mencoba kembali kita saksikan di sana 1-2 dalam peluang. Hati-hati lagi mencoba Garuda lebih tenang, mengalihkan bola ke sana, ke kanan lagi dengan sayap kanannya. Ini dia satu serangan Garuda. Hamid sayang, penyelesaian lagi-lagi yang masih agak sedikit tanggung di apakah syuting atau umpan tadi yang diberikan. Bola yang masih sedikit melebar dari gawang PBJ. Masih selamat kembali PBJ. Ancaman yang mencoba dari salah satu pemain nomor punggung 88 saudara Hamid tadi. Masih gagalnya sedikit, ada keraguan-raguan terjadi. Ini dia hanya menghasilkan dengan gawang saja. Sudah lakukan, biarkan saja oleh penjaga gawang. Dengan nyaman dia mencoba memotong kembali, berikan umpan ke kanan kepada Afrizal. Masih kapten Afrizal. Afrizal pindahkan pada Hamid. Hamid dorong dia, berikan pada rekannya ke atas. Ada 1-98, ini dia yang mencoba menduga dalam syutingnya tadi, melepaskan tendangan. 98 ada Debo. Masih menyentuh mungkin dalam pelanggaran yang terjadi. Itu dia yang tidak sedikit percaya, di mana ada satu gerakan pelanggaran yang membuat kembali gagalnya serangan Garuda 741. Hanya menghasilkan gol kick saja kita saksikan. Inilah dia tim-tim yang mencoba. Kita tahu di mana Garuda 741 ini yang kembali memberikan apa yang diharapkan dengan pemain-pemain materi yang cukup baik di lapangan. Inilah dia yang cukup menjanjikan nantinya akan membawa timnya lolosnya 32 besar, sekaligus ingin membawa mungkin trofi kebanggaan Liga Tarkam 741 Garuda 741 ini. Itulah dia yang diharapkan. Kita saksikan dengan pemain-pemain yang cukup baik materi di lapangan yang diturunkan oleh coach pelatih. Inilah dia tendangan bebas kembali yang didapatkan Garuda 741. Kita saksikan bagaimana dengan strateginya. Masih kita menanti apakah langsung ataukah umpan nantinya. Masih kita menanti. Itulah dia sedikit koordinasi apa dari strategi yang diharapkan untuk bisa memecah lebih awal kebuntuan. Tendangan bebas. Kita saksikan mampukah melewati pagar hidup di sana. Garuda. Itulah dia tendangan 741 yang dilepaskan. Masih mengenai sedikit di mana sudut sempit yang diincar tadi. Sedikit dia ada mencoba dari penjaga gawang, ruang sudut sempit, bola yang masih sedikit melenceng juga. Tendangan keras, itulah bisa dikatakan tendangan 741 yang dilepaskan, masih sedikit melenceng, belum bisa memecah kebuntuan dari Garuda ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan kembali penonton, tidak kalah hebatnya, belum menyerah. BFJ melakukan kembali serangan yang mencoba dalam tendangan penjuru. Inilah dia, kita saksikan sepak pojok sudah lakukan, tapi terhalang. Gagalnya dalam peluang yang mencoba kembali Garuda menekan balik lagi. Kita saksikan 1-2 kerjasama, masih mampu diselamatkan dengan pemain PBJ. Sangat nyaman kita saksikan PBJ untuk bisa lagi-lagi menutup ruang dalam pergerakan pemain-pemain Garuda ini. Tendangan penjuru sudah lakukan, kembali mencoba ada Rafael di sana. Belakang dia berikan pada Afrizal. Masih Afrizal kapten dari Garuda 741. Melebar ke kanan dia, siapa rekannya, angkat bola, masih jauh ada Rafael. Ya ampun, masih bisa tutup bola. Sepak Tukilo. Masih gagal menciptakan dari seorang bujang tadi. Penyelesaian bola akhir masih melambung di atas bistar gawang, sangat nyaman. Buat penjaga gawang kita saksikan di sana dari tim PBJO. Apa yang terjadi, masih memegangi lengan tangan kanan penjaga gawang yang harus lagi-lagi bekerja keras. Apa yang tidak diharapkan dari seorang pelatih tim. Melihat di mana penjaga gawang utamanya. Apakah masih kita menunggu tim medis langsung dari panitia bekerja sama dari dokter puskesmas ini dia yang akan membantu dalam perawatan di lapangan kepada penjaga gawang. Apa yang kita dengar nanti, apakah bisa melanjutkan buat penjaga gawang utama dari tim PBJ ataukah lagi-lagi apa yang tidak diinginkan dari tim pelatih nantinya membuat satu penjaga gawang ini. Haruskah kita tunggu kembali koordinasi sementara pertandingan dihentikan oleh Bapak Wasit karena kita tahu keselamatan pemain yang lebih utama di lapangan. Masih menanti kembali ada perawatan di sana. Kita menunggu kembali di mana dan juga penonton. Itulah dia dalam pertandingan menit waktu berjalan babak pertama. Dua tim yang masih sangat baik melindungi masing-masing, tidak ada kebobolan dari menit kali ini. Inilah dia cukup baik kita saksikan. Mencoba pemain belakang dua tim ini, mana tugas yang diberikan masih cukup baik itu bisa menutup ruang. 0-0 masih terjadi di papan skor, belum terpecahkan kacamata. Garuda 741 masih kosong.
Baik PJ, kita tahu juga masih kosong, belum bisa juga masing-masing yang memiliki striker, strategi tugas yang sudah diberikan. Ini dia. Baik, kita saksikan menit waktu yang berjalan dan juga masih dalam perawatan tim medis. Masih kita menunggu bagaimanakah dari perawatan di lapangan. Kita menanti di sana, kita saksikan penjaga gawang mungkin sedikit serius di tengah. Maksud kami di kanan, tangan kanannya itu dia, tangan kanan yang terus dirawat serius kembali oleh tim medis. Baik penonton, menit waktu yang sudah kita saksikan dalam pertandingan masih menanti kembali. Jadi dia terus penonton. Oh, mungkin apa yang terjadi harus mendapatkan kembali lebih serius lagi, itu dia yang ditangani oleh tim medis. Para penjaga gawang apakah bisa lanjut jaga gawang ini? Ya ada alasan di grup. Ada aku tuh kalah ganti keeper tuh, kena begini sih. Oke penonton, balik lagi kita mengalihkan perhatian. Pertandingan dilanjutkan kembali setelah menit yang sudah dihentikan tadi. Apa yang terjadi kita saksikan, bola kembali ambil alih satu tim yaitu PBJ yang akan melakukan tendangan ke dalam. Ini dia satu peluangnya yang mencoba di sana dari tim PBJ. Masih menanti, ini dia masih menunggu. Sudah lakukan angkat bola yang mencoba, habis saja. Hati-hati penjaga gawang, kita saksikan hampir lagi-lagi membuat di mana tadi kita saksikan Dandi Jubder seorang pelatih tim melihat kembali penjaga gawang yang kurang sempurna untuk bisa kembali menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Itu dia Satrio, jangan sampai diulangi lagi. Mungkin nantinya apabila terjadi fatal akibatnya tidak membuat seorang jantung seorang pelatih lagi-lagi hampir saja copot di sana. Kembali serangan yang mencoba dari tim PBJ, coba langsung ke depan, tidak ada yang mencoba menjemput kembali satu peluangnya tadi, coba dilepaskan dalam satu kerjasama dari tim PBJ, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan di sana, mencoba sedikit berikan pada kapten, ada Aprijal, ke tengah dia pada Hamid, masih Hamid, pindahkan Aprijal 1-2 dengan Hamid, cukup baik Aprijal, ini dia umpan diberikan ke tengah lagi, handsball. Kita saksikan gagalnya peluang-peluang yang dimiliki dari Garuda 741 ini. Masih nyaman PBJ. Ini dia tendangan bebas. Kita saksikan dari lini pertahanan yang akan dilakukan dengan satu pemain. Kita saksikan dari tim PBJ. Sudah lakukan dia. Gagal dia untuk bisa melakukan tendangan bebas tadi. Terbaca bola dengan pemain Garuda 741. Ada kembali mencoba menghalangi Hamid. Hamid otak-atik bola, potong saja. Dengan nomor 8 ada Bernard. Cukup baik sebagai palang pintu pertahanan tim PBJ. Tendangan penjuru Bernard. Lagi-lagi bola yang coba digagalkan. Masih Hamid, Garuda 741 berikan pada Aprijal. Tapi bola tadi yang keluar, itu dia hanya menghasilkan sepak pojok. Garuda 741 mendapatkan kembali peluangnya di sana. Masih menanti, sudah lakukan. Masih mengenai Bernard lagi kedua kalinya. Dalam peluang-peluang yang diharapkan dari tim yaitu Garuda 741. Ini dia satu peluang yang kembali mencoba dari sepak pojok. Akan lakukan, sudah mencoba menciptakan peluang hampir saja dengan sebuah heading, tapi masih mengenai sedikit dari pemain bertahan dari tim PBJ. Kedua kalinya dalam posisi berpindah sepak pojok. Ini dia kembali ada Aprijal, pindah bola pada Hamid. Lagi-lagi syuting yang dilepaskan Hamid, masih sedikit melambung di atas mistar gawang. Gagal penempatan bola. Itu dia yang harus kembali. Hati-hati lagi di mana strategi yang diharapkan oleh tempat kembali bisa memecah kebuntuan. Gagalnya kembali masih Garuda 741 ini. Ibu Salosa merebut bola tadi dengan satu pemain ada Dewanda. Hanya menghasilkan kembali tendangan ke dalam. Ini dia masih menanti saudara Tipu ataukah rekan yang diberikan kembali ambil alih di sana. Satu peluang kita saksikan, tendangan ke dalam sudah lakukan sedikit melengkung, memang melengkung tapi masih jauh arah yang ditempatkan. Itu dia membuat gagalnya satu pemain dari tim PBJ ini.
hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ada kembali mencoba di sana, kita saksikan Afrizal yang coba dipotong kembali dengan satu pemain. Kita saksikan untuk dalam ruang gerakan tadi, kita saksikan nomor punggung 13, ini dia 12, saudara Dandi. Tendangan ke dalam, mencoba kembali nomor punggung 18. Kita saksikan di sana dalam serangan yang mencoba dari Garuda 7-1. Ini dia dari Rafael tadi ke belakang kepada Afrizal, sedikit melebar pada Dewanda. Bola kembali oleh Tibu tadi, blok dari kaki Dewanda. Kembali bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Kita saksikan dari tim Garuda yang terus melakukan serangan-serangan apa yang diharapkan juga dari tim PBJ. Belum bisa juga memecah dari kebuntuan. Ini dia tekanan kembali Dewanda, pindahkan masuk kami Afrizal ke tengah dia, berikan pada satu rekannya berbahami. Oh sayang, untung ada Dandi, untung saja kembali merubah arah bola. Keras tadi syuting yang dilepaskan oleh Hamid, lagi-lagi masih gagal, masih berpindah arah tadi bola. Ini dia tendangan penjuru, sudah lakukan yang mencoba. Kita saksikan di sana masih menanti. Ini dia peluangnya kembali Afrizal ke kanan dia, mencoba 1-2 ruang dalam kerjasama berbahaya. Jebret, gol dan gol. Itu dia Garuda 7-4-1. Tidak mau di babak pertama. Lagi-lagi ancaman-ancaman yang sudah diberikan masih gagal tadi, dan kali ini menit yang sudah bisa memecah kebuntuan Garuda 7-4-1. Rupa-rupanya itu dia di mana Garuda 7-4-1 melepaskan dalam tendangan keras tadi sekaligus merobek gawang yang gagal yang kita saksikan. Saudara Debo tadi kita saksikan nomor punggung 98 memecah dari kebuntuan Garuda 7-4-1 1-0. Kita saksikan sementara awal babak yang pertama ini bagaimana dengan PBJ, strategi dan juga tugas penyelesaian di laga akhir penyisihan di grup ini. Apa yang diharapkan, yang diinginkan nantinya dari tim ini. Masih banyak kesalahan juga untuk bisa menyamakan kembali kedudukan. Sebentar lagi ada pelanggaran yang dilakukan dari salah satu pemain belakang dari tim Garuda 7-4-1 terhadap pemain dari PBJ. Itu dia yang menjatuhkan. Kita saksikan nomor punggung 5 ada Rifat yang jatuh tadi, hanya menghasilkan tendangan bebas. Satu peluang kembali, siapa yang akan menjadi eksekutor dari tendangan bebas ini? Ada Tibu Salosa, ada Rifat Tibu rupa-rupanya. Apakah pemain nomor punggung 6 juga berdiri? Iza Ibu ataukah Iza? Ibu, bagaimanakah tugas Ibu? Sayang, lagi-lagi masih gagal. Mencoba kembali pemain PBJ menekan. Ada Tibu di sana mencoba. Kita saksikan Iza yang belum bisa, masih memberikan ruang dalam tendangan sepak pojok lagi. Satu peluang buat pemain-pemain PBJ yang belum menyerah. Kita tahu 1-0 belum aman dan nyaman nantinya buat tim karena masih jauh. Apa yang diinginkan untuk bisa memenangkan dalam pertandingan, waktu masih panjang. Hati-hati buat Garuda 7-4-1. Itu dia untuk bisa kembali mengamankan dalam kemenangan ini, dan juga PBJ yang terus melakukan tidak putus asa serangan-serangan dalam menyelesaikan tugas babak penyisihan laga akhir ini. Terjadi kesalahan dalam melakukan tendangan ke dalam, bola masih menyentuh garis lapangan. Itu dia dalam aturan turnamen Liga Tarkam, bola yang harus di luar dari garis dalam melakukan tendangan. Servis bola mati, ini dia. Kita saksikan yang diambil lagi, ambil alih oleh tim lain. Coba lakukan dia, mencoba kembali. Satu pemain nomor punggung 5 yang terus dibayang-bayangi berebut bola di sana untuk memberikan body charge. Gagal sudah PBJ dalam melakukan tekanan. Itu dia apa yang terjadi, juga harus mendapatkan mungkin sedikit perawatan dari salah satu pemain Garuda. Sebagai contoh kita saksikan di sana, sedikit berikan kembali penyegaran kepada tim lawannya atau rekannya tadi yang coba, di mana ada sedikit dalam perebutan bola. Ini dia kembali Hamid, perlahan-lahan lagi pemain Garuda melakukan serangan, membongkar ruang. Ini dia 1-2 kerjasama dan ada serangan bahaya sekali kita saksikan. Hampir saja Garuda lagi-lagi memberikan ancaman di gawang PBJ. Hampir saja, untung saja itu dia masih bisa dikawal kembali pergerakannya di sana. Ini dia masih menanti Perna yang terus mengawal untuk mengamankan bola di sana dari lini pertahanan. Rebut kembali bola ya, sekaligus keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan sepak pojok lagi. Ini dia satu peluang dari Garuda 7-4-1. Masih menanti Garuda 7-4-1 akan melakukan tendangan penjuru. Sudah lakukan dia, sayang. Afrizal
masih kurang sempurna. Gimana tadi mencoba lagi-lagi memberikan satu peluang, masih gagal sedikit melenceng dari gawang PBJ. Gagal untuk bisa kembali menambah dan memperbesar dalam keunggulan. Ini dia kembali Afrizal kepada Hamed. Masih Hamed melebar sedikit ke kanan dia. Serangan dari sisi dari seorang sayap kanan, berikan ke tengah lagi kepada saudara Afrizal, kandas di kaki Dibo Salosa. Ke depan langsung mencoba tutup ruang. Masih duel terjadi untuk bisa melindungi bola di sana. Apa yang terjadi, bola yang sudah keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Itu dia yang menghasilkan ke dalam saja. Kita saksikan tim PBJ yang masih mencoba terus melakukan serangan dengan sponsor yang kita tahu juga. Ini dia BMS Benny Motorsport yang kita tahu di sana. Satu peluang yang mencoba PBJ masih gagal. Ini dia masih terus melakukan serangan-serangan tekanan yang dilakukan. Coba dibayang-bayangin dengan satu pemain. Gagal sudah kembali bola yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Sudah lakukan di sana. Mencoba kembali 1-2 dalam kerjasama dari tim yaitu Garuda 741. Ada Afrizal, berikan pada Hamed. Masih Hamed, shooting langsung. Ada ruang diberikan kepada Hamed ini, tidak disia-siakan. Mencoba dengan shooting, melepaskan tendangan, menyusul di atas tanah yang masih sedikit melebar dari gawang dari tim PBJ. Ini dia tendangan sepak pojok lagi. Ancaman masih berarti. Ada peluang, jebret, dua shootingnya belum bisa. Lagi-lagi memperbesar dalam kedudukan di papan skor buat Garuda 741. Jatuh bangun, kerja keras penjaga gawang PBJ, mempertahankan, tidak mau lagi-lagi ada gol yang dibuat dari tim Garuda. Itu dia, kita saksikan walaupun dengan cederanya, berani dengan tugas yang cukup baik. Garuda 741 kembali menekan. Ini dia, kita saksikan di sana satu ruang dalam kerjasama, masih menanti. Balik lagi bola dalam penguasaan. Ini dia dari Garuda 741. Ada Hamid, masih Hamid tindakan bola di sana. Masih ruang dalam satu kerjasama. Apakah bisa kita saksikan? Ini dia peluang kembali. Apa yang terjadi dengan saudara Afrizal di tengah lapangan? Masih harus mendapatkan kembali perawatan. Pergantian pemain PBJ sekaligus membawa kembali penyegaran di lapangan. Rifat ditarik keluar pemain PBJ sementara satu pemain ini digantikan rekannya saudara Kenyot nomor punggung 3. Kenyot masuk, Rifat tarik. Itu dia diharapkan kembali tim pelatih memberikan penyegaran lagi di lapangan buat PBJ. Dan juga masih kita menanti pertandingan sementara dihentikan karena kita saksikan tim medis harus sedikit memberikan dalam perawatan serius di lapangan lagi kepada salah satu pemain Garuda Afrizal. Ini dia masih berikan penyegaran lagi. Kita saksikan di sana dari tim medis membantu dari dokter panitia bergabung dengan puskesmas. Itu dia, kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kerjasama di Liga Tarkam Desa Banyu Biru. Masih menanti waktu yang dihentikan sementara karena keselamatan pemain yang lebih utama di lapangan. Itulah dia kapten, apakah serius cederanya? Dan kita menunggu hasil koordinasi dari tim medis nantinya. Apakah bisa saudara kapten ini kita saksikan Afrizal melanjutkan dalam permainan atau sebaliknya, kita tunggu saja. Itulah dia, masih kita menanti koordinasi dari tim medis. Apakah mampu nantinya Afrizal untuk melanjutkan permainan dengan cederanya? Apakah berani dalam mengambil keputusan tim dari nantinya official atau tim pelatih? Jadi kita saksikan di mana sedikit memberikan kuda kepada tim pelatih. Masih bisa untuk melanjutkan karena tidak sedikit serius. Itu dia. Balik penonton kita mengalihkan perhatian. Ada Bernard kembali mencoba depan. Masih gagal di Garuda. Masih coba menciptakan peluang dari 741. Masih kandas di kaki pemain dari PBJ. Saya terlalu lama. Kita saksikan di mana umpan dalam kerjasama ya. Gagal lagi-lagi tim PBJ. Ini dia satu peluangnya yang mencoba di sana. Kita saksikan serangan-serangan yang berarti lagi. Masih menanti peluang-peluang yang diharapkan dari tim PBJ untuk bisa menyamakan. Apakah bisa lebih cepat? Masih kandas. Gagal kembali mencoba Garuda dari sayap kanannya. Dikandaskan oleh Dibo Salosa. Bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Itu dia yang tidak mengambil kembali resiko dari pemain Garuda 741 ini. Mencoba membuang saja bola sekaligus keluar dari tribun penonton. Hanya menghasilkan dan ke dalam saja dari tim PBJ. Ini dia nomor pengguna PBJ Banyu Biru Generation yang akan melakukan tendangan ke dalam. Masih menanti dia dengan pemain nomor punggung 6. Agen Naka dengan strategi peluang satu-satunya. Ini dia sangat nyaman. Sedikit masih melebar dan sekaligus membawa pin panjang. Bertambah
pertandingan sementara unggul dengan 1-0 Garuda 741 lewat satu striker tadi yang mencoba melepaskan tendangan keras merobek gawang PBJ. Bisa mengambilnya di stand siaran kami yang kami amankan. Mungkin sekali lagi buat penonton yang merasa kehilangan kunci kontak Scoopy, itu dia Honda Scoopy, bisa Anda ambil di stand panitia. Dan juga ingat di mana uang tebusannya rokok Surya 1 bungkus. Baik penonton, ini dia rupanya akan segera dibunyikan dari selama bawah dia memimpin jalan pertandingan kembali. Laga super seru dilanjutkan di babak yang kedua menit awal. Ini dia pertandingan, kita saksikan mana peluang kembali bola yang dalam kuasaan pemain-pemain dari tim Garuda 741. Mencoba dari pemain nomor 10. Kita saksikan ada Bujang di sana, melebar sedikit di mana sayap kirinya, tarik mundur lagi ke jantung pertahanan. Hati-hati, lebih sabar dia. Sayang memindahkan bola. Itu dia terbaca oleh pemain PBJ. Berbahaya. PBJ juga gagal kontrol bola, ia masih terlalu lepas tadi. Ada kembali Hamid, mencoba dia berikan pada Bujang, biarkan saja oleh Bernard, bola yang tidak berisiko dari lini pertahanan. Itu dia membiarkan kembali bola keluar meninggalkan garis lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ini dia masih menanti pemain yang coba kembali diharapkan dari tim PBJ. Ini dia, kita menunggu angkat bola, mencoba Hamid. Ini dia salah satu pemain yang dulunya memperkuat PSM Makassar, tadi mencoba turun kembali di Garuda 741 Liga Tarkam. Kita saksikan di sana bagaimana dengan satu pemain ini. Hamid mencoba ke kiri, dia berikan satu pemain yang sudah mencetak gol awal tadi pembuka, berikan istimewa dari Garuda 741, berikan pada Hamid. Ampun saja, lagi-lagi satu pemain yang harus diwaspadai oleh PBJ. Ini dia Hamid, salah satu pemain yang kualitas sangat baik. Kita tahu Hamid ini jangan sampai lepas. Hati-hati PBJ, apabila kesalahan memberikan ruang pada Hamid, maka lagi-lagi memberikan malapetaka di gawang. Itu dia yang kita tahu, salah satu pemain yang cukup baik di lapangan. Ini dia Hamid yang terus kami sedikit informasikan. Ini dia pemain kelahiran dari Makassar, saudara Hamid, yang dulunya juga mungkin dibesarkan oleh PSM. Ini dia Persatuan Sepak Bola Makassar. Masih Hamid ke kanan, coba mengumpannya, berikan kepada saudara Buja. Terbaca oleh pemain dari tim sayang. 1-2 kaki langkah tadi mencoba mengontrol bola, gagal. Balik lagi bola, kita saksikan. Ini dia satu kerjasama masih Hamid pindahkan bola kepada Buja. Hamid berbahaya. Apa yang terjadi? Sudah kami katakan lebih awal buat PBJ, jangan membiarkan satu pemain ini. Apalagi kita tahu kualitas pemain ini yang dibesarkan oleh PSM Makassar punya. Lagi-lagi mencetak di mana hat-trick yang cukup baik. Keunggulan 2-0 sementara dari kaki Hamid kembali. Ini dia yang mencoba menambah yang pertama, gol di babak pertama dari salah satu rekan. Kembali Hamid menambah juga, ikut memberikan yang terbaik dalam laga penutup di babak penyisian ini. 2-0 keunggulan dari tim Garuda 741. Bagaimana dengan PBJ? Lagi-lagi kehilangan momentum untuk babak yang kedua untuk bisa menyamakan, malah menambah keunggulan bagi tim Garuda 741. Hanya menggeleng-gelengkan kepala saja mungkin tim manajemen seluruhnya di band yang berada di PBJ ini. Apa yang terjadi? Kita saksikan buat anak asuhnya untuk bisa menutup kembali dalam babak penyisian, sekaligus membawa timnya yang ingin menjadi di mana kasta yang lebih tinggi di Liga Tarkam khususnya. Itu dia mencoba merangsek sebagai juara dan juga ingin menampakkan satu tim ini di papan atas klasmen Liga Tarkam, tapi gagal sementara dalam pertandingan laga penyisihan. Ini dia mencoba di sana, ada tim Salosa yang tidak kalah hebatnya menutup langsung tadi pergerakan pemain-pemain Garuda 741. Ini dia hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Mencoba kembali hanya menghasilkan, ini dia satu peluangnya. Masih kita menunggu tendangan ke dalam. 1-2 kerjasama. Masih terus terbaca, hampir saja. Lagi-lagi siapa dia, Denanda tadi. Kita saksikan tendangan yang mencoba bisa diblok lagi oleh pemain dari PBJ. Hanya menghasilkan kembali tendangan ke dalam. Kita saksikan kali ini. Baik, sambil kita menanti, inilah dia mungkin salah satu kembali tim pelatih dari Garuda 741 mencoba dengan pemain kelahiran Sulawesi Barat. Kita saksikan, masih menunggu siapa yang akan turunkan yang tidak kalah hebatnya dari pemain-pemain PSTNI ini. Ini dia masih menanti, ada pelanggaran di lapangan, pergantian pemain. Langsung Garuda 741 dengan tim pelatih. Tarik keluar Bujak nomor punggung 10, masuk nomor punggung 17 Kewol.
Inilah dia Kewon masuk, salah satu pemain kelahiran Sulawesi Selatan. Kita saksikan bagaimanakah dengan salah satu pemain ini mampukah memberikan kembali apa yang diharapkan nantinya. Hanya menghasilkan kembali tendangan bebas saja dari tim Garuda 741. Sudah lakukan, mencoba kembali membuka ruang, masih gagal. Duel yang terjadi di lapangan tengah. Apakah bisa kembali Garuda terus melakukan ancaman? Berbahaya hati. Oh, pelanggaran. Pergantian pemain dari tim BBJ. Kita saksikan mana keluarnya saudara Fadil kali ini digantikan Fikri nomor punggung 11. Coba kembali memberikan lagi-lagi. Kita saksikan penyegaran setelah 2-0 terjadi di papan skor. Bagaimanakah dengan masuknya Fikri yang diharapkan dari tim pelatih khususnya BBJ. Coba terus mengimbangi permainan satu tim yang cukup baik. Ini dia Timo Salosa, duel dia mencoba berani, sedikit merangsek keluar, melakukan serangannya. Kita saksikan di sana ancaman mencoba. Lagi-lagi masih cukup nyaman Denanda. Sedikit berikan dari sendiri pertahanan, satu peluang yang mencoba di sana, berbahaya, hati-hati. Satu pemain yang baru masuk ini kita saksikan Medan mencoba. Hampir saja peluang yang sangat berarti bagi pemain Sulawesi. Selatan ini kita saksikan itu dia. Hampir saja mendapatkan ruang yang sedikit istimewa. Hampir saja mencepat tadi pemain-pemain dari tim yaitu BBJ menutup dalam peluang. Hanya menghasilkan masih dalam sebuah ancaman dari tim Garuda 741 saya. Masih terlalu jauh dari umpan yang diberikan. Bola yang sekaligus keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Ini dia kembali satu peluangnya yang mencoba dalam tendangan ke dalam. Sudah lakukan dia. Angkat bola kembali Bernard. Langsung tidak sesuai dengan harapan yang terjadi dari Bernard. Tendangannya itu dia tidak sesuai, lagi-lagi sedikit melebar. Sekaligus keluar bola ke tribun penonton tadi. Hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini mencoba Garuda kembali melakukan serangannya. Ini dia hati-hati. Ke belakang lagi. Mencoba lebih sabar. Memainkan bola, memancing sekaligus pemain-pemain tim lawan keluar. Balik lagi bola dikuasai oleh Garuda dengan Hamed. Hati-hati ke kanan dia, berikan pada satu rekannya Denanda. Balik lagi pada Hamed, hati-hati pemainnya satu ini. Kita saksikan kembali peluang Garuda 741 mengincar kembali dalam serangan dengan satu pemain ini dia Debo ke belakang saja, lebih aman kembali mencoba memainkan bola lagi. Kita saksikan ada Aprijal, masih Aprijal pindahkan bola langsung ke depan. Sayang, bola yang masih bisa tadi sedikit mengenai satu pemain BBJ. Hanya menghasilkan sepak pojok lagi. Satu peluang dari tim yaitu Garuda 741. Satu peluang ini dia dalam tendangan penjuru. Kita saksikan dari Garuda 741 sudah lakukan. Berbahaya Rafael. Peluang Ahmed dan bisa ditutup oleh Debo. Masing-masing dua pemain ini cukup baik juga. Sayangnya dia sudah tahu bagaimana di lapangan saling jumpa dua pemain ini yang dulunya memperkuat Persija Jakarta. Mana Timo Salosa, Ahmed juga salah satu pemain kelahiran yang dibesarkan oleh PSM Makassar. Ini dia pemain-pemain bintang masa depan yang kita tahu, yang kita dapat saksikan dulunya di layar kaca. Kali ini turun ke Liga Tarkam, kita saksikan kali ini hanya menghasilkan tendangan dan juga skor kembali masih tetap dengan 2-0 sementara. Keunggulan buat tim Garuda 741. Coba kembali mendekat dia. Kita saksikan di sana. Masih gagal. Masih peluang kembali mencoba. Dari satu ruang kita saksikan. Ini dia ada Hamed. Masih Hamed. Pindahkan bola kepada rekannya. Ada Aprijal. Masih lebih nyaman kembali Aprijal kuasai bola. Ke belakang lagi dengan tenang dia berikan pada rekannya lebih menguntungkan posisi. Coba sedikit sabar lagi sambil kita tahu bagaimana bisa membuka ruang. Tapi hati-hati kembali Ahmed memberikan umpannya ke kiri dia. Mencoba dari sisi kiri menekan. Satu dua dalam kerjasama sangat sabar pemain Garuda 741. Tidak. Lagi-lagi terlalu terburu-buru dengan sebuah kesalahan. Itu dia. Mana umpan-umpan yang berjalan juga Ahmed. Menghantam sekaligus penjaga gawang. Itu dia. Hati-hati. Lagi-lagi Hamed memberikan ancaman yang berarti buat penjaga gawang sekaligus gawang dari tim BBJ. Salosa masih belum bisa Salosa untuk meimbangi dalam permainan. Masih gagal Salosa. Sebuah peluang kembali. Itulah dia kita saksikan. Ibu Salosa, salah satu adik ipar dari Boa Salosa. Apa yang terjadi masih gagal dia untuk bisa menyelesaikan tugas di Liga Tarkam. Mungkin akan bentar lagi mengakhiri babak ujian akan langsung terbang ke Papua kembali untuk kembali bergabung satu tim besar yaitu Persipura Jayapura. Dan kita tahu inilah dia U17 Persipura. Kegagalan terjadi lagi-lagi Bernard. Apa yang dilakukan? Itu dia mungkin sudah 7 kali kami catat Bernard melakukan kegagalan.
kegagalan dalam melakukan goal kick atau tendangan gawang. Mencoba tendangan yang mengenai tribun penonton lagi. Kandasnya gagalnya. Balik lagi bola kita saksikan. Oh, masih kandas bola tuh Bernard. Kembali oleh Rafael tadi sebagai palang atau orang terakhir di lini pertahanan Garuda 741. Kerja ya masih cukup baik, tugas diberikan. Beban sebagai palang pintu pertahanan. Inilah dia, kita saksikan kembali penonton. Ada Kenyon melakukan dan ke dalam, mencoba ke tengah dia. Terbaca bola oleh pemain Garuda 741. Duel di lapangan tengah dengan Fikri. Mencoba Bernard langsung ngancam ke depan dia. Berbahaya mencoba berikan Salosa. Gagal tibu Salosa. Kembali berjuang Garuda 741 melakukan gencaran dalam serangan. Ini dia 22, kita saksikan saudara Abrijal memindahkan bola ke belakang. Ahmed ini dia. Ahmed. Dua kali Ahmed. Hampir saja kocar kacir pertahanan PBJ. Ancaman Garuda. Ahmed. Oh, dilepaskan kembali bola berikan pada Ahmed lagi. Ahmed, hati-hati Ahmed. Kemana kamu arahkan bola? Hampir saja. Lagi-lagi dengan satu pemain ini yang terus melakukan memberikan kocar kacir dalam pertahanan PBJ. Itulah dia saudara Ahmed tadi, salah satu pemain yang kualitas cukup baik. Hampir saja membuat lagi-lagi pertahanan yang sangat kocar kacir kita tahu di PBJ ini. Dia kembali bola dikuasai lagi dengan satu pemain nomor 98 ada Debu. Masih Debu, otak-atik bola ke belakang dia berikan pada Nenanda. Nenanda kembali melepaskan di mana ada Abrijal di sana. Masih Abrijal dorong bola. Ada Bernard yang salah tadi. Kita saksikan di mana pemain yang baru masuk ini, dia nomor 17 kelahiran dari Sulawesi Selatan. Masih gagal. Mainnya mencoba memberikan kembali dalam strategi untuk bisa memperbesar kedudukan. Gagalnya kembali Garuda 741. Masih tetap dengan 2-0. Apabila kami garis bawahi kemenangan terjadi 2-0 ini membawa Garuda 741 mungkin bagi juara grup di grup ini mungkin untuk lolos 32 besar. Itulah dia yang terjadi dalam grup ini. Itu dia poin yang sudah dikumpulkan. Sangat nyaman nantinya lolos apa dalam pertandingan yang diharapkan di 32 besar nantinya dengan bertemu tim-tim besar Liga Tarkam. Inilah dia kembali Garuda 741. Ahmed. Lagi-lagi satu pemain ini yang memberikan ancaman-ancaman. Di Garuda 741 sangat baik yang miliki Ahmed ini. Hampir saja terlepas pemain-pemain belakang dari PBJ. Ada momentum yang sangat baik bagi tim Garuda 741. Untung saja bola sedikit melenceng. Ada peluang kembali yang coba ditepis oleh penjaga gawang tadi. Ini dia peluangnya kembali. Rafael pindah kepada Ahmedan. Mencoba tadi berikan ancaman. Masih gagal. Bola lagi di mana penjaga gawang keluar sekaligus dari sarangnya untuk membantu pergerakan dari Garuda 741. Ini dia ke kanan lagi. Kita saksikan ada Debu. Pindahkan ke kiri dia. Mencoba dengan satu pemain di sana. Kita saksikan. Ini dia kembali bergeraknya. Mencoba berikan pada Ahmed. Ahmed hati-hati. Duel dengan seorang Fikri. Dari tim PBJ mencoba Fikri merangkak. Dan pelanggaran Ahmed terhadap Fikri tadi. Itu dia. Di mana sportivitas fair play di lapangan yang diharapkan tetap memberikan tali persaudaraan. Masih kita menanti. Ini dia satu peluang kembali yang mencoba. Kita saksikan pergantian pemain kembali mencoba dari tim Garuda 741. Ini dia Debo 98 digantikan kembali nomor punggung 75 Pro. Inilah dia pemain asal Kalimantan Utara yang mencoba kembali masuk nomor punggung 73. Bagaimanakah kualitas dari pemain-pemain yang diturunkan dari tim pelatih? Mencoba dengan pemain ini dia berdomisili Kalimantan Utara. Bagaimanakah yang diharapkan nantinya bisa memberikan yang terbaik lagi dari Garuda 741. Gabungan yang cukup baik kita saksikan. Inilah dia yang akan membawa bendera Garuda di dada nantinya. Baik di Liga Tarkam, sementara kita tahu ini dia satu tim promosi dari PSTNI. Kita saksikan Garuda 741 dengan pemain wajah-wajah sekaligus membawa bagaimanakah yang diharapkan untuk Garuda Indonesia. Baik, langsung kita saksikan di mana reporter kami sedikit tadi kita saksikan mengambil gambar di mana ada pemandangan cukup indah tadi yang lewat di tribun barat atau tribun utara. Itulah dia, kami juga melihat dari CCTV kami di mana reporter kami mengambil sedikit gambar ada pemandangan sedikit indah tadi di tribun utara yang lewat, membuat kami sebagai komentator makin seru lagi untuk bisa mengawali pertandingan di partai yang kedua ini. Itulah dia ke dalam sudah lakukan kembali, masih dengan tenang kembali 741 Garuda ini. Coba berikan umpannya, kita saksikan Debo. Oh, masih gagal dia untuk bisa mengambil dalam satu peluang tadi. Berbahaya.
pemainnya baru masuk, ini dia. Ikut juga proses terjadinya gol. Ini dia nomor punggung 17. Kita saksikan pemain kelahiran Sulawesi Selatan yang baru saja dimasukkan di babak kedua, memberikan kembali, memperbesar kedudukan Garuda 7-4-1. Anak gawang tolong bola, itulah dia pergantian pemain kembali. Kita saksikan, inilah dia Aprijal, pemain inti yang coba tarik keluar dari Garuda 7-4-1. Saudara Aprijal, pergantian pemain Aprijal coba tarik keluar, kita saksikan digantikan 25 Firman Udina. Tadi Firman Udina kembali mencoba salah satu pemain yang cukup baik juga. Bagaimanakah hasil nantinya, masih menit waktu yang berjalan masuknya Firman ini, apakah bisa kembali memberikan apa hasil yang diinginkan, memperbesar lagi keunggulan Garuda 7-4-1. Inilah dia Firman, tarik mundur kembali, kita saksikan pemain kelahiran Bogor. Bagaimanakah sesuatu yang diharapkan, lahirnya ini dia. Saudara Firman akan mengambil kemungkinan ancang-ancang di sana. Oh, ada sedikit cedera yang terjadi. Coba dibantu oleh Firman, salah satu pemain kelahiran Bogor ini. Inilah dia, masih menanti akan melahirkan tendangan bebas. Hanya menghasilkan kembali penonton, ada waktu menit yang masih berjalan di babak yang kedua. Ini dihasil tendangan bebas yang akan dilakukan. Ada Rafael lewat, hanya menghasilkan tendangan bebas. Ini dia, siapakah akan menjadi eksekutor? Mencoba kembali di mana Tibu dan juga satu rekannya Keyo. Tendangan bebas sudah lakukan, masih belum berjalan dengan lancar. Kita saksikan di sana, ada menit waktu yang masih berjalan. Ini dia buat Garuda 7-4-1, 3-0 keunggulan. PBJ belum bisa menutup sekaligus di mana laga akhir ini untuk bisa memberikan yang terbaik. Ini dia satu peluangnya, masih menanti bola yang keluar. Pergantian pemain Garuda 7-4-1, keluarnya kembali Dewanda nomor punggung 11, digantikan Maxi nomor punggung 77. Pergantian terus coba dilakukan, cukup baik penyegaran pemain kembali di lapangan dari tim pelatih. Ini dia membuat kembali, mencoba tarik keluarnya satu pemain yang cukup baik. Strategi yang diharapkan untuk bisa menyimpan, mungkin akan diturunkan ke laga berikutnya. Itulah dia, membuat juga pemain-pemain lawan dan juga satu tim ini apa yang terjadi dengan kaki kanannya. Satu pemain dari tim BBJ yang harus mendapatkan perawatan di sana. Masih menanti di mana pertandingan sementara dihentikan, dan juga kami ingatkan buat penonton, jangan Anda lewatkan pertandingan super seru besok sore di partai yang kedua. Itu dia yang dinanti-nanti oleh penonton, mungkin ribuan penonton yang akan hadir menyaksikan besok. Itu dia, buat nyamannya kembali penonton untuk bisa membeli tiket, bisa Anda pesan nantinya di SPD Super Delivery jam 17.30 waktu Indonesia Timur. Bisa Anda memesannya lewat SPD, di mana tiket yang akan diberikan mungkin bisa Anda mengambil tribun yang lebih nyaman, lebih utama nantinya. Itulah dia untuk pertandingan besok, di mana satu tim yaitu Sabah dari Candi Kusuma yang akan kembali hanya mencari hasil imbang saja untuk membawa 32 besar. Apakah bisa? Sangat berat juga karena satu tim yang memiliki dukungan ribuan penonton. Itu dia yang membuat nyamannya dalam pertandingan besok, sekaligus akan menggempur habis-habisan dari tim Lurahan Loloan Barat Hijrah FC. Itulah dia dalam pertandingan besok, jangan sampai Anda lewatkan pertandingan laga super seru kembali mengakhiri di babak penyisihan. Baik, masih ada siapa menit waktu yang berjalan. Gagalnya Garuda 7-4-1 dalam melakukan serangan. Ada dan gagalannya bola kembali menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan di sana, ada satu peluang kembali yang mencoba dari tim yaitu Kenyon. BBJ gagal, bola yang terkontrol dengan dada tadi oleh Garuda 7-4-1. Ada Sakiran tadi mencoba berikan pada Hamid, masih Hamid ke tengah dia, coba kembali kuasai bola dengan pemain yang baru masuk. Ini dia 1-2 dalam kerjasama juga cukup baik, walau saja bola yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Lagi bola masih menghasilkan anak. Sudah lakukan oleh pemain nomor punggung 77. Ini dia pemain kelahiran dari SDB. Kita saksikan tadi mencoba memberikan di mana satu peluangnya, masih menanti dia 1-2 kerjasama dari lini tengah ke depan langsung. Coba Hamid berikan dorongan bola, menjadikan hampir lagi-lagi ancaman di gawang BBJ. Hampir saja dalam menit yang berjalan, ancamannya masih terus dilakukan oleh pemain-pemain dari Garuda 7-4-1 ini. Apa yang terjadi di sisa dalam menit babak yang kedua?
Baik, itulah kembali kita saksikan penonton yang menit waktu yang berjalan, dan juga terus kami ingatkan kembali dalam pertandingan besok sore. Itu dia di mana laga super seru yang dinanti-nanti lagi oleh penonton di partai kedua antara Samba dari Desa Jadi Kusuma. Apakah mampu dengan pertandingan hasil imbang saja? Bisakah dia Samba membawa satu tim apabila hasil imbang membawa Samba lolos ke 32 besar? Tapi berat bisa dikatakan dengan menantang satu tim dengan penonton ribuan. Itu dia memiliki pendukung ribuan, yaitu Hijrah Kelurahan Loloan Barat yang ingin memenangkan dengan pesta gol besok. Apakah bisa dengan strateginya? Kita tunggu saja dalam pertandingan laga super big match di pertandingan Liga Tarkam di babak penyisihan akhir antara Samba dari Candi Kusuma akan berhadapan dengan Hijrah Kelurahan Loloan Barat. Itulah dia pertandingan yang terus kami informasikan kepada penonton. Itulah dia pertandingan yang dinanti-nanti kembali di Liga Tarkam. Saat peluang kembali hampir saja. Lagi-lagi ada sebuah kepanikan terjadi di lini pertahanan PBJ, di mana yang buat ancaman dari pemain-pemain dari Garuda 741 ini. 3-0 masih terjadi di lapangan dalam pertandingan kali ini, yang membawa nantinya Garuda sekaligus mengibarkan tetap benderanya untuk lolos ke babak selanjutnya. Dan juga PBJ apabila hasil akhir ini membawa satu tim ini berada di zona merah atau zona degradasi, nantinya ia sekaligus tidak lolos melanjutkan dalam laga. Itulah dia di babak penyisihan akhir-akhir di grup ini. Hanya menghasilkan satu peluang, mampukah memperkecil saja sementara dari tim PBJ ini yang belum bisa memecah. Kebuntuan terjadi di papan skor yang kita tahu masih kosong. Kita tunggu hasilnya. Ini dia peluang yang dilakukan, masih gagal. Dibo Salosa ada peluang. Masih sangat nyaman tadi mencoba dengan pemain. Ini dia nomor 77 pemain kelahiran dari SCB. Kita saksikan mencoba membuang kembali bola keluar, meninggalkan garis lapangan, menghasilkan dan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini satu peluangnya mencoba PBJ Okanda, masih sangat susah. Masih dalam peluang kita saksikan di sana. 1-2 dalam kerjasama. Ini dia dalam serangan pemain dari Garuda 741. Berbahaya, hati-hati kita saksikan. Ini dia peluang kembali mencoba dari salah satu. Terlalu tanggung bola diberikan, tapi masih tanggung jawab dia. Buang saja bola kembali oleh Fikri yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Sudah lakukan dia mencoba kembali salah satu pemain Garuda 741. Ini dia masih menantinya mencoba umpan melebar di sana. Satu ruang dalam kerjasama. Coba duel terjadi terus, mencoba mengadu body charge, tapi gagal. Kenyo tentu bisa membandingi bagaimana body charge tadi. Harusnya kembali dalam peluang yang harus dalam tendangan ke dalam. Gagalnya tadi bola mungkin masih menyentuh garis lapangan yang dilakukan oleh Garuda 741. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan. Ini dia tendangan ke dalam. Sudah lakukan sayang. Ada peluang kembali mencoba dari tim PBJ yang belum menyerah untuk bisa karena menit yang masih berjalan. Kita saksikan di sana. Sudah lakukan dia. Ada kembali tendangan bebas. Kita saksikan kembali satu peluang yang mencoba. Ini dia hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Masih menanti satu peluangnya kali ini. Hanya menghasilkan ini dia tendangan bebas. Akan mengambil dari pemain nomor 88. Mengambil ancang-ancang. Kita saksikan di sana. Masih menanti saudara Hamid. Sudah lakukan berbahaya, membuat kembali ancaman. Kita saksikan. Lagi-lagi masih ada Hamid. Dua kalinya yang dilepaskan. Kita saksikan yang masih melambung di atas Mister Gawang. Gagal untuk menambah, memperbesar kembali kedudukan. Baik penonton, menit waktu yang sudah berjalan di babak yang kedua. Itu dia 3-0 sementara kemenangan keunggulan di papan skor untuk Garuda 741. Apa hasil dari PBJ menutup dalam satu laga ini di babak penyisihan satu grup? Hanya bertanding mungkin 3 kali pertandingan laga yang dilakoni oleh PBJ. Hasilnya 3 kali kegagalan yang diterima oleh tim pelatih. Mampukah membawa? Nantinya kita saksikan di sana. Hanya menghasilkan kembali satu peluang. Kita saksikan kali ini lagi-lagi tekanan yang dilakukan. Hanya menghasilkan tendangan bebas. Menit yang sudah berjalan penonton.
Ini dia hanya menghasilkan tendangan bebas dengan pemain nomor punggung 18 akan mengambil ancang-ancang. Kita saksikan di sana satu peluangnya yang mencoba kali ini dengan pemain saudara Rafael nomor punggung 18. Kita tunggu di sana, angkat bola. Sedikit tangguh yang bisa Bernard untuk kembali menghalau. Ada pelanggaran terjadi dengan pemain PBJ. Perebutan kita saksikan di sana yang melahirkan kembali satu pemain yang harus mendapatkan perawatan, harus bangkit bangun lagi melanjutkan permainan PBJ. Ini dia tendangan bebas saja, hanya menantinya. Tendangan bebas sudah lakukan PBJ, tapi sayang belum bisa memecah kebuntuan dalam menit yang sudah berjalan PBJ. Bagaimanakah hasil pertandingan kita saksikan dalam menit yang masih terus berjalan, menit-menit akhir ini. Ini dia buat Wandi yang masih sedikit harus menerima apa hasil dari laga kali ini, khususnya PBJ yang tertinggal dengan 3-0 sekaligus mengakhiri laganya. 3 kali laga di babak penyisihan, 3 kali kegagalan yang dialami. Itulah dia dari perjalanan tim PBJ. Mungkin semoga kedepannya sebagai motivasi lagi, sebagai PR nantinya buat tim pelatih untuk bisa membawa satu tim ini akan kembali bisa merangsek ke papan atas klasemen di Liga Targa. Itulah dia dalam perawatan masih terus diberikan karena di mana pemain yang masih banyak turunnya dalam stamina, mungkin kerja keras tadi mulai menit awal pertandingan bermain terbuka Garuda 741 dan juga PBJ yang menguras stamina buat akhir menit babak yang kedua. Inilah dia Garuda 741 selalu fit dalam lapangan. Inilah dia dimana dari tim PBJ yang banyak sekali sedikit turunnya dalam stamina yang kita dapat saksikan. Hasillah perawatan juga di pinggir lapangan dari pemain PBJ. Garuda 741 menekan dia satu ruang kerjasama, ruang saja bola yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini satu peluang kembali menonton. Apakah bagaimanakah yang diharapkan dari tim PBJ? Apakah bisa? Ini dia kembali kita saksikan Garuda 741 masih gagal angkat bola, umpan panjang yang sekaligus membawa selamat tinggal dan selamat jalan PBJ, di mana PBJ gagal sudah untuk memastikan lolos 32 besar. Tapi ucapan terima kasih seluruhnya buat pendukung dan juga fans kerjasama dari PBJ ini, manajer dan juga pelatih tim dan juga pemain PBJ, kami ucapkan terima kasih banyak.